Pemirsa, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan juga pemilik hak terkait atas lagu dan musik. Ya, lalu bagaimana industri musik merespon terkait dengan hal ini atau peraturan ini? Kami akan ajak Anda untuk... Beberapa waktu lalu, ramai-ramai media massa mencela tindakan pemerintah yang mengeluarkan PP tentang royalti atas karya musik yang digunakan secara komersial. Mulai banyak tudingan kalau sebenarnya pemerintah lagi nyari duit. Banyak lagi yang bilang kalau artis sudah kaya sedangkan rakyat miskin tidak diperbolehkan mendengarkan musik. Alias masih banyak yang bilang kalau masyarakat butuh yang gratisan. Bayangin, karya seniman dianggap angin lalu kepentingan dan haknya. Yang penting masyarakat bisa mendengarkan musik secara gratis. Toh nggak penting-penting amat, hehe. Fakta tersebut menyedihkan sih memang, tapi kurang lebih begitulah fenomena masyarakat plus 62 ini. Bukan hanya di musik, dalam setiap lini yang berkaitan dengan karya cipta termasuk film, buku, dan lain sebagainya, kita sangat doyan mencaplok secara ilegal. Bahkan menurut Lito ID, di tahun 2019, negara kita menjadi negara dengan pengguna software bajakan tertinggi di Asia Pasifik. Di setiap kota besar, pasti ada lokalisasi jual beli buku bajakan. Masih tertanam di benak setiap masyarakat bahwa segala sesuatu yang tidak esensial dalam hidup belum layak masuk dalam kategori barang yang wajib dibayar. Artinya, sejauh bisa diperoleh tanpa bayar, maka demikianlah jalannya. Tentu saja, sikap yang semacam ini merugikan para individu-individu pencipta karya yang telah meluangkan banyak waktu dan keringat dalam menghasilkan karyanya. Kalau kita mau berkaca dari fenomena ini, rasanya kita perlu menertawai diri sendiri. Mengapa demikian? Faktanya, lewat sikap egois yang demikian, kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan koruptor yang selama ini kita caci maki. Bayangin, kita menjadi sama dengan koruptor. Apa yang membuat kita berbeda dengan mereka-mereka? Yang demi kepuasan perut sendiri, mengambil hak orang lain sesuka hati. Tidak ada. Selama ini, kita merasa bahwa korupsi hanya bisa terjadi ketika objeknya itu sesuatu yang besar, wah, dan mencengangkan. Nyatanya, hal-hal kecil lain yang lumrah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi bagian dari tindakan korup. Hal inilah yang dinamakan dengan hilangnya integritas bangsa. Alias, selama aku yang ngelakuin, ya aku nggak salah. Kalau sudah begitu, nggak heran dong kenapa korupsi nggak hilang-hilang dari Indonesia. Ya iyalah, wong masyarakatnya aja masih membudayakan korupsi itu sendiri. Teman-teman, integritas bangsa itu penting. Integritas itu bukanlah suatu hal yang muluk-muluk. Integritas itu sesimpel melakukan sesuatu yang baik, benar, halal secara menyeluruh dalam hidup kita. Tidak ada lagi sekat-sekat atau kelas-kelas ekonomi dalam hidup berintegritas. Mau kaya, miskin, setengah kaya, setengah miskin, kita tetap harus melakukan hal yang baik, benar, halal, tanpa ada paksaan dan iming-iming belaka. Maka dengan demikian, yang namanya membudaya membajak, apalagi korupsi, bisa hilang dari bumi pertiwi. Gimana sih caranya meningkatkan integritas bangsa? Gampang. Mulailah dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang hidup secara benar, baik, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Entah kamu itu masih anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, sudah kerja, sudah menikah, masih jomblo, masih muda, atau bahkan sudah tua. Bayangkan, kalau tiap orang punya prinsip dan nilai integritas yang sama, akan betapa majunya peradaban bangsa ini.